Dewan juri yang kami hormati, izinkan kami untuk presentasi. Mohon dengar dengan senang hati, bila salah mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta para hadirin yang berbahagia, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Barekan Ponorogo. Dengan saya Hilana Min Amrina Rosada dan saya Trimita Arif Pratiwi serta saya Yaya Nur Fadila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Suhunya UMKM Desa. Strategi unik hidupkan usaha nyata UMKM Desa berbasis temanku, teknologi masa depan khas daerahku, dengan konsep obahno tanganmu kanggo gawe produksi bermutu biar tentrem uripmu. Di senja yang sedih, di pangkunya tubuh seorang dokter muda yang gugur melawan pandemi. Dibisikannya sebuah doa, diberkatilah engkau yang menyelamatkan nyawa dengan nyawa. Djoko Pinurbo 2021. Sebaik puisi gubahan Djoko Pinurbo tersebut memberikan makna secara tersirat perjuangan tenaga medis dalam mempertaruhkan nyawanya melawan pandemi COVID-19. Sejak ditetapkannya pandemi COVID-19 menjadi bencana nasional hingga saat ini masih menjadi masalah paling krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020 hingga 4 September 2021, jumlah pasien yang terjangkit virus ini telah mencapai 4.123.617 jiwa. Hal ini mau tidak mau pemerintah harus menetapkan kebijakan seperti pemberlakuan social distancing dan PSBB untuk memutus rantai penyebaran virus. Namun, kebijakan ini juga memberikan dampak secara signifikan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2020, jelas terlihat kerusakan yang disebabkan oleh pandemi pada perekonomian. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengalami resesi ekonomi sejak krisis moneter pada tahun 1998. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan bahwa terdapat 1.000 lebih koperasi dan 163.000 lebih pelaku UMKM yang terdampak virus COVID-19 ini. Hal ini tentu sangat disayangkan karena UMKM memberikan peran yang cukup signifikan dan strategis pada perekonomian di Indonesia. Hal ini lantas kembali memunculkan dilema bagi pemangku kebijakan. Apabila social distancing dan PSBB tetap dilakukan, maka akan melanjutkan kerusakan dan penderitaan ekonomi yang berkepanjangan. Di sisi lain, apabila social distancing dan PSBB tidak dilakukan, maka akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan publik dan penambahan angka kasus COVID-19. Berangkat dari dilematis tersebut, pemerintah Indonesia kembali meluncurkan kebijakan yang mampu menjadi titik equilibrium atau titik keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan kesehatan, yaitu dengan menerapkan new normal. Untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 di era new normal, dibutuhkan sebuah transformasi digital yang mampu menarik masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengembangkan UMKM melalui koperasi. Seperti yang kita ketahui, di era digital saat ini dapat dikatakan bahwa sistem kuno yang tidak melibatkan teknologi akan ditinggalkan masyarakat karena kurang efisien. Hal ini terbukti dari sebuah survei yang mengatakan bahwa generasi muda usia 17-30 tahun yang jumlahnya 60% dari total penduduk Indonesia tidak tertarik pada koperasi. Padahal diperlukan kontribusi generasi muda yang akrab dengan teknologi dalam mengembangkan UMKM melalui koperasi. Kompleksnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan ilmu matematika terapan, yaitu melalui rumus pengaplikasian barisan dan deret khususnya pada submateri pertumbuhan. Bentuk umum rumus pertumbuhan dapat ditulis HT sama dengan H kali 1 plus R pangkat T. Dari penganalogian rumus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha reformasi UMKM pedesaan dalam mengembangkan produk berbasis kearifan lokal di masa dan pasca pandemi COVID-19 terjadi ketika meningkatnya sinergitas kaum pemuda, khususnya di era revolusi industri 4.0, terpenuhinya biaya permodalan, bahan baku dan pemasaran, serta tingkat pertumbuhan UMKM yang mengalami kemajuan secara signifikan.
Lalu bagaimana cara yang tepat agar tujuan bangsa Indonesia dalam usaha reformasi UMKM pedesaan sebagai upaya meningkatkan iklim usaha di masa dan pasca pandemi ini dapat terrealisasikan berdasarkan penganalogian rumus tersebut? Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis terinspirasi untuk memberikan sebuah solusi yang inovatif, kreatif, dan aplikatif melalui sebuah karya yang berjudul Suhunya UMKM Desa, Strategi Unik Hidupkan Usaha Nyata UMKM Desa berbasis temanku, teknologi masa depan khas daerahku dengan konsep obahno tanganmu kanggo gawe produk sing bermutu ben tentrem uripmu. Suhunya UMKM Desa merupakan aplikasi digital ekonomi yang mendayagunakan UMKM pedesaan dan koperasi dengan memanfaatkan peran pemuda desa sebagai agen penggerak dan mengangkat kearifan lokal sebagai produk unggulannya. Dalam penerapannya, aplikasi Suhunya UMKM Desa mengintegrasikan peran koperasi unit desa, pelaku UMKM, dan konsumen. Hal ini difungsikan guna memudahkan dalam pemanfaatan akses fitur dan layanan yang disediakan pada aplikasi ini. Selain itu, agar mampu beradaptasi di era revolusi industri 4.0 saat ini, maka penulis merekomendasikan reformasi koperasi digital dengan menggunakan database berbasis blockchain. Pada prinsipnya, blockchain merupakan teknologi penyimpanan data dengan sistem terdistribusi. Melalui keunggulan dari teknologi blockchain, maka aplikasi Suhunya UMKM Desa dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam kegiatan transaksi serta memberikan kemudahan dalam manajemen identitas anggota. Selain itu, aplikasi ini juga hadir dengan konsep obahno tanganmu kanggo gawe produk sing bermutu ben tentrem uripmu yang memiliki makna bahwa manusia harus bisa produktif untuk menciptakan produk-produk atau karya-karya inovatif yang mempunyai nilai guna dan memberikan manfaat bagi diri sendiri serta masyarakat luas sehingga dapat menghadirkan rasa tentram dalam kehidupan. Dan Suhunya UMKM Desa merupakan salah satu bentuk pengimplementasian dari konsep tersebut. Adapun cara penggunaan aplikasi Suhunya UMKM Desa antara lain yang pertama yaitu pengguna dapat mengunduh aplikasi ini melalui Play Store atau App Store. Yang kedua, pengguna dapat melakukan registrasi secara online. Yang ketiga, pengguna dapat mengisi data pribadi dan mengupload file dokumen yang digunakan sebagai persyaratan. Yang keempat, data pengguna akan disimpan oleh server. Selanjutnya, server akan mengirimkan pemberitahuan kepada user interface bahwa pendaftaran telah berhasil. Selanjutnya, user interface akan memberitahukan kepada training info dalam aplikasi. Dan terakhir, pengguna dapat menjelajahi fitur-fitur menarik dalam aplikasi ini. Aplikasi Suhunya UMKM Desa memiliki beberapa fitur yang menarik, di antaranya yaitu fitur bagi pelaku ekonomi, yang terdiri dari 3 fitur. Yang pertama adalah fitur Capital Grant. Fitur ini diperuntukkan bagi pelaku ekonomi sebagai anggota koperasi. Yang kedua adalah fitur Goal Report atau fitur laporan. Fitur ini diperuntukkan bagi pelaku ekonomi yang sudah terintegrasi dengan fitur vintage dan marketplace sehingga setiap aktivitas jual beli dapat tercatat dan dapat melihat laporan keuangan. Adapun yang ketiga adalah fitur material supply. Fitur ini diperuntukkan bagi pelaku untuk mencari pemasok bahan baku sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan biaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Selanjutnya yaitu fitur bagi pengurus. Antara lain yang pertama yaitu fitur track record dan monitor pasar. Fitur track record berfungsi sebagai alat uji untuk menilai kinerja dari pengurus koperasi. Sedangkan monitor pasar berfungsi sebagai penyedia informasi mengenai potensi dan kebutuhan pasar dalam periode waktu tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan baik bagi anggota koperasi, pengurus koperasi, serta pelaku UMKM. Yang kedua yaitu fitur financial record. Dengan ditunjang teknologi blockchain, adanya fitur ini dapat membantu dalam merapikan catatan keuangan untuk pengontrolan kegiatan usaha. Dan yang ketiga yaitu fitur virtual meeting. Pada fitur ini, pengguna atau dalam hal ini anggota koperasi, pengurus koperasi, serta pelaku UMKM dapat melakukan rapat secara virtual. Adapun fitur yang ke-C yaitu fitur bagi konsumen. Melalui fitur ini, konsumen akan mendapatkan harga yang lebih murah dengan membeli langsung kepada produsen. Sedangkan pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan yang optimal karena adanya pengurangan biaya margin cost yang dikeluarkan. Untuk dapat merealisasikan aplikasi ini, maka penulis akan bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti pemerintah,
perusahaan e-commerce, jasa logistik, KUD, para investor, pelaku UMKM, dan agen UMKM khususnya pemuda desa. Secara keseluruhan, pengaplikasian suhunya UMKM desa memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan terkait. Bagi produsen, aplikasi ini membantu menunjang perekonomian masyarakat. Bagi penyedia jasa logistik, aplikasi ini membantu menambah akses pasar baru di pedesaan dengan bantuan pemerintah. Lalu, bagi perusahaan e-commerce dan marketplace, aplikasi ini membantu menambah jumlah penjual yang melakukan transaksi jual beli di platform yang telah disediakan. Adapun bagi masyarakat pedesaan, aplikasi ini membantu mewujudkan industrialisasi dengan teknologi dan produk kearifan lokal. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi suhunya UMKM Desa merupakan sebuah aplikasi pengembang ekonomi desa yang ditunjang teknologi blockchain, di mana berfungsi sebagai solusi penguat klaster industri UMKM pedesaan berbasis potensi kearifan lokal sebagai upaya memajukan perekonomian Indonesia di era new normal. Dengan demikian, apabila gagasan ini berhasil direalisasikan dengan diikuti kerjasama dari seluruh pihak secara berkala dan berkesinambungan, maka diharapkan mampu memulihkan krisis ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami dan akhirnya, Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami untuk undur diri. Bila salah mohon dimaklumi, salah itu manusiawi.